Ketika melihat Raiola, kita mungkin akan sependapat dengan Zlatan saat pertama kali bertemu dengannya. Apakah benar dia ini seorang agen? Penampilannya tak elegan, wajahnya seperti salah satu tokoh dalam serial The Sopranos. Dia seperti mafioso yang antagonis dan serakah. Atau adakah julukan lain yang lebih tepat? Melihat Raiola yang kontroversial, belak-belakan, dan banyak menuntut seperti yang diberitakan media, tentu banyak dari sebagian orang akan mengira bahwa ia hanyalah agen yang memikirkan uang. Lihat saja angka-angka fantastis para pemain yang dikelolanya: Erling Haaland, Paul Pogba, Matthias De Ligt, Zlatan Ibrahimovic, hingga Gianluigi Donnarumma. Belum lagi dengan fee yang ia dapatkan saat pemainnya mendapatkan transfer baru. Saat Paul Pogba mendapatkan transfer pulang kampung ke Manchester United di tahun 2016, Raiola langsung membeli rumah Al Capone, salah satu gangster yang paling terkenal di dunia. Berdasarkan data dari Forbes, Mino adalah agen keempat terbesar dalam dunia sepak bola. Bagaimana perjalanannya dalam menjadi salah satu super agen terhebat yang pernah ada? Mari kita bahas. Carmine Raiola lahir di Salerno, Italia 54 tahun yang lalu. Saat ia masih bayi, keluarganya memutuskan untuk bermigrasi ke kota Haarlem, Belanda, dan membuka restoran pizza di sana. Di restoran, ayahnya bekerja 18 hingga 20 jam sehari. Sebuah nilai kerja keras yang dicontohkan sang ayah. Sehingga sejak kecil, Mino harus membantu keluarganya di usaha restoran tersebut. Dia mencuci piring, bersih-bersih, membuat adonan, dan melayani pelanggan. Mereka bekerja sangat keras, dan dari sanalah insting berbisnis Raiola berkembang. Interaksinya dengan pelanggan membuat Mino pandai berkomunikasi. Ia fasih berbahasa Italia dan Belanda sejak anak-anak. Saat remaja, ayahnya mulai memberinya tanggung jawab lebih. Mino lah yang menangani komplain pelanggan, membangun mitra dengan para pemasok bahan baku, serta bernegosiasi dengan bank. Sebelum berusia 20 tahun, ia sudah mendirikan sebuah perusahaan bernama Intermezzo. Intermezzo adalah sebuah perusahaan yang membantu orang-orang Italia untuk melakukan bisnis di Belanda. Dan pada usia itu, ia bahkan sudah menjadi seorang miliarder karena mendapatkan keuntungan besar dari transaksi penjual McDonald ke seorang pengusaha properti lokal. Sejak kecil, Raiola sangat mencintai sepak bola. Ia sempat bermain untuk tim profesional lokal FC Haarlem. Namun, dia kemudian sadar bahwa postur dan bakatnya tidak cukup untuk menjadi pemain profesional. Ia kemudian mengganti rencananya. Mustahil baginya untuk menjadi seorang pemain hebat. Namun, tentu lebih masuk akal bila ia dapat mengasuh para pemain-pemain hebat, dan dia membuktikannya. Raiola memadukan skill bisnis dengan pemahaman sepak bola yang baik. Ia sempat menjadi direktur teknis FC Haarlem, namun visinya selalu bertabrakan dengan sistem korporat, sehingga ia memulai karirnya sebagai seorang agen. Dia lalu bekerja untuk Sport Promotion dan membantu promosi beberapa pemain Belanda ke Serie A, seperti Brian Roy, Marcianovi, dan Dennis Bergkamp. Setelah Raiola merasa bisa memahami dasar-dasar bisnis sepak bola dan berhasil menguasai 7 bahasa, Raiola membuka bisnisnya sendiri. Transfer besar pertamanya adalah kepindahan Pavel Nedved dari Spartak Praha ke Lazio pada tahun 1996.
Setelah pemain internasional Ceko itu tampil mengesankan pada Euro 1996, 5 tahun kemudian Nedved meninggalkan Lazio ke Juventus dan kemudian memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2003. Tis Slager, mantan jurnalis sepak bola, mengatakan pada Bloche Report, menurut orang-orang yang pernah bernegosiasi dengannya, Raiola mampu menghitung lebih cepat dari kalkulator, dan dia tidak mengatakan apa yang ingin didengar oleh telinga pemain. Ia mengatakan apa yang ia pikirkan. Saya pikir itu penting untuk perkembangan karir seorang pemain. Raiola tahu bagaimana memahami para pemainnya, serta membebaskan ambisi tertinggi mereka, dan dia siap berperang demi kliennya. Suatu hari, Slager sempat diminta Zlatan untuk mencarikannya seorang agen, dan Slager mempertemukan Zlatan dengan Raiola di sebuah restoran. Zlatan tentu saja datang dengan penampilan yang luar biasa dan siap membuat Raiola terpesona. Sementara Raiola datang hanya dengan kaos oblong. Apakah benar dia ini seorang agen pemain sepak bola? Ia hanya mengenakan jeans dan kaos naik lusuh. Yang benar saja, wajahnya seperti salah satu tokoh dalam serial The Sopranos. Begitulah cerita Ibra di buku biografinya. Pada pertemuan pertama itu, Raiola bertanya kepada Zlatan, "Jam tangan yang kamu pakai, itu cukup mahal kan?" Zlatan kemudian menjawab, "Ya, cukup mahal." "Berapa gol yang telah kamu cetak?" tanyanya lagi. Saat itu Februari, dan Zlatan sedang tampil kurang baik di Ajax Amsterdam. "Saya telah mencetak 6 gol, kata Zlatan. "Hanya 6 gol, dan kamu mengenakan jam tangan ini. Kamu tidak layak untuk jam tangan ini," kata Raiola dengan tajam. Dia lalu mengeluarkan berkasnya dan menunjukkan bagaimana performa pemain lain bekerja, menunjukkan bahwa Zlatan tak ada apa-apanya. "Jual mobilmu, jam tanganmu, dan mulailah berlatih 3 kali lebih keras, karena statistikmu seperti sampah." Dan sejak saat itu, Zlatan menuruti semua kata-katanya. Dia berlatih lebih keras dibandingkan pemain rata-rata. Raiola meminta Zlatan untuk menjadi seorang ekstremis, yaitu sosok pemain ideal yang memiliki stamina kuat, kecepatan, dan kemampuan mengeksekusi bola yang baik. Zlatan si tipikal petualang, selalu berhasil bermain di klub-klub besar lewat cara Raiola. Raiola memperlakukan kliennya berbeda, bahkan jauh lebih berbeda bila dibandingkan dengan Jorge Mendes. Bagi Raiola, kepentingan pemain yang ia perjuangkan bukan semata soal kontrak besar, tapi lebih dari itu. Mulai dari kehidupan, permainan mereka di lapangan, hingga bagaimana mereka mulai menata kehidupan pribadinya. Urusan kontrak bukan semata urusan di atas kertas, tapi juga dalam hal strategi permainan. Saya bertanya kepada para pemain, apakah Anda ingin menjadi yang dibayar termahal atau menjadi yang terbaik? Jika mereka menjawab gaji tertinggi, maka saya menunjukkan pintu keluar. Uang memang penting, tapi ketika Anda mengejarnya, itu tak akan pernah datang. Dan saat waktu Anda telah berakhir, Anda akan menyadari bahwa akan selalu ada orang-orang yang lebih kaya daripada Anda. Begitulah prinsip Raiola. Simon Cooper, salah satu kolumnis kondang sepak bola dunia, mengatakan, dia seperti memiliki indera keenam. Dia selalu tahu kapan harus memindahkan para pemainnya. Sebelum Juventus terdegradasi karena skandal Calciopoli, Raiola sudah lebih dulu memindahkan Ibra ke Inter Milan. Saat Zlatan bersama Milan begitu tahu bahwa Rossoneri akan mengalami kesulitan keuangan, Raiola sudah lebih dulu membawa Zlatan pindah ke Paris Saint-Germain.
Saya sudah tahu kebiasaan Luciano Moggi untuk menelpon para wasit yang akan memimpin pertandingan Juve. Saya tahu bahwa suatu saat ini akan menjadi masalah. 2 musim sebelum Juve terkena skandal, saya sudah memikirkan tempat baru untuk Zlatan, kata Raiola pada Financial Times. Bagi para pemain yang menjadi kliennya, Raiola adalah agen impian yang selalu berhasil untuk mewujudkan keinginan mereka. Namun, peran itu menjadi antagonis dari sudut pandang klub. Banyak klub dan media sangat anti dengan Mino Raiola yang belak-belakan dan banyak menuntut. Sir Alex Ferguson misalnya, dia adalah salah satu pelatih yang tak menyukai Mino Raiola. Sir Alex bercerita dalam biografinya, ada 1 atau 2 agen sepak bola yang saya tidak suka, dan Mino Raiola, agennya Paul Pogba, adalah salah satu dari mereka. Saya tidak mempercayainya sejak saya bertemu dengannya. Dia menjadi agen Zlatan Ibrahimovic saat bermain untuk Ajax dan mewakili Paul Pogba yang saat itu baru berusia 18 tahun. Raiola sendiri telah mendampingi Paul Pogba sejak masa remajanya di Prancis, Le Havre, sekitar tahun 2009. Dan saat sang gelandang makin berkembang di Akademi United dan memenangkan FA Youth Cup di tahun 2011, tentu saja Pogba muda kala itu ingin banyak bermain di tim utama. Namun, karena hubungannya yang kurang bagus dengan pelatih, Pogba memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak dan pergi ke Juventus. Saat itu, United dikabarkan hanya menerima tak sampai $1 juta, dan Sir Alex mengamuk. Mereka kecewa karena Pogba dianggap sama sekali tak menunjukkan rasa hormat. Well, disappointing, Paul Pogba, there's no question about that. I think he showed a lack of respect to the club. But he's made his decision, and although we always felt that was going to be the case, he never really indicated until we left. So it's disappointing that. Steiner allowed to just hit at that ball without a challenge, and then the driven shot! What a goal! Paul Pogba breaks the deadlock in the 41st minute. Let's have another look at this. And Padelli, who's made a couple of good saves. Di Juventus, Pogba berkembang menjadi salah satu gelandang muda yang paling didambakan di Eropa, dan akhirnya pindah kembali ke United dengan transfer dahsyat senilai 89 juta pounds pada tahun 2016. Florentino Perez juga pernah bersiteru dengan Raiola terkait masalah Pogba. Saya adu mulut dengan Real Madrid. Saya pernah bilang ke Florentino Perez bahwa dia menggunakan pemain seperti menggunakan sarung tangan. Jika dia tak menyukainya, dia akan mengambil sarung tangan yang lain. Dia tak menyukai kata-kata saya itu. Jika Real Madrid tak menginginkan Pogba, itu tak masalah. Mereka klub yang membeli pemain seperti mencuci baju, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Mereka klub-klub yang melihat bintang sepak bola dalam 6 pertandingan Piala Dunia dan kemudian membelinya. Pogba tak ingin klub seperti itu. Kami ingin Pogba pergi ke klub yang meyakini potensinya, kata Mino Raiola pada L'Equipe di tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi di AC Milan. Raiola dan Donnarumma menjadi musuh baru bagi Milanisti. Mereka berdua dikecam terlalu rakus. Bahkan fans Milan yang datang pada kejuaraan Eropa Under-21 di Krakow, Polandia, Minggu 18 Juni. Mereka melempari Donnarumma dengan uang dolar palsu saat Italia menjalani laga melawan Denmark. Tak hanya fans, para legenda Milan juga ikut mengutuk produk asli Akademi Milan tersebut. Dia tak tahu diri, saya juga dulu ditawari Inter Milan kontrak, tetapi saya lebih memilih untuk mengakhiri karir di Jepang, kata Daniel Massaro. Donnarumma lalu dijuluki Dollarumma. Tentu saja Milanisti dan para legenda Milan mengharapkannya untuk bertahan lebih lama di San Siro. Namun Donnarumma lebih memilih jalannya sendiri. Dia pun menjelaskan,
Saya menghabiskan 8 tahun di Milan. Itu adalah rumah saya. Saya menjalani saat-saat indah di sana. Milan masih menggairahkan saya sampai saat ini. Saya sangat menghargai para penggemar dan orang-orang yang bekerja di sana. Tapi hidup penuh dengan pilihan. Kami memiliki ambisi yang berbeda. Saya akan selalu menjadi penggemar Milan. Tapi saya perlu berubah untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi yang terkuat. Saya selalu membuat pilihan karir saya sendiri. Keluarga saya selalu membiarkan saya bebas dan mendukung saya. Hal yang sama juga dilakukan Mino. Dia menghormati keinginan kliennya 100%. Lalu tentu saja dia melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan mereka. Saat itu saya meninggalkan Milan untuk pergi ke Paris Saint-Germain, dan tak ada klub lain yang mengontak saya. Raiola sendiri tak peduli meski dia terus dimaki. Baginya, kebahagiaan kliennya adalah yang utama. Dalam diskusi terbarunya dengan Jonathan Barnett di The Athletic, Raiola sempat menceritakan ketidaksukaannya pada FIFA. Bagaimana sistem itu sangat korup dan diisi dengan orang-orang yang keluar masuk penjara, dan bahkan tak peduli dengan pemain. Raiola berkata, FIFA membangun image bahwa para agent adalah orang yang jahat. Aku sudah menjalani bisnis ini selama 27 tahun. Jika para pemain memilihku untuk mewakili mereka, tentu itu karena apa yang telah kulakukan. Saat kecil, ayahku berkata, akan ada 50% orang yang akan mencintaimu dan sisanya akan membencimu. Jadi, aku tak berada di sini untuk mencintai semua orang. Aku di sini untuk dicintai keluargaku dan para pemainku. Sisanya, aku tak peduli. Raiola juga menjelaskan bahwa misinya menjadi agen adalah untuk kesejahteraan kliennya. Dia tak ingin jika para pemain yang masa produktifnya sangat singkat berakhir hidup miskin saat jasanya tak lagi dipakai. Dia mengenang banyak pesepak bola yang di masa tuanya menyambung hidup lewat berjualan medali, jersey, ataupun piala-piala yang pernah diraih. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin para pemain yang merumput di Eropa bisa tak sejahtera dengan bayaran setinggi langit? Namun, itulah yang terjadi. Data dari Liga Inggris menyebutkan sekitar 10 dari 20 pemain sepak bola yang pensiun dari lapangan hijau bangkrut. Gaji mereka memang setinggi langit, tetapi karir yang singkat, gaya hidup yang mahal, serta ketidakmampuan menjalani kehidupan pasca sepak bola menjadi beberapa penyebabnya. Selain itu, kata Raiola, saat memegang dana yang besar, para pemain akan menjadi sasaran banyak orang. Mereka mendapat iming-iming laba jika berinvestasi pada usaha yang mereka bahkan tak tahu keberadaannya. Para pemain ditawari investasi hotel, restoran, dan kafe. Saya bilang, itu semua omong kosong. Kamu harus fokus di sepak bola dan pensiun dengan dana yang besar. Seperti itulah cara pandang Raiola. Dan Raiola akan berdiri paling depan jika menyangkut pandangan klub tentang kliennya. Dia membuat petinggi-petinggi klub dan para pelatih susah tidur. Aku tak peduli meskipun Ferguson tak percaya pada Paul Pogba. Begitu juga saat seperti Guardiola memperlakukan Zlatan. Mereka adalah pelatih hebat, tetapi aku tak akan diam begitu saja. Aku berhak membela klienku. Kami bekerja untuk membela klien kami. Yang publik mungkin tak tahu adalah apa yang para agen kerjakan di belakang layar. Sebelum mengambil keputusan, aku selalu berpikir, bagaimana jika putraku menerima perlakuan itu? Semua orang tahu bahwa aku memiliki hubungan yang sangat kuat dengan klienku. Mereka seperti keluarga. Aku menjaga mereka dan meminta mereka untuk berhenti saat mereka melakukan hal yang bodoh. Pallone che può mantenere anche una certa resistenza, ma Bello per Balotelli. È buona. è buonissimo Mario Balotelli. Palla sul testa. Mario Balotelli adalah cerita yang berbeda. Dalam sebuah wawancara, Raiola mengaku bertanggung jawab dan bersalah atas karir kliennya yang kontroversial ini. Salah satunya adalah karena membiarkannya pergi ke Italia. Balotelli telah memilih, baik sadar ataupun tidak, untuk tidak menomorsatukan sepak bola di dalam hidupnya.
kesalahan terbesar yang saya buat di dalam karirnya adalah membiarkannya pergi dari Manchester City ke AC Milan. Bertentangan dengan saran saya seharusnya mengatakannya, Anda berhasil dengan City, sudah, itu saja, titik. Jika saya memintanya dengan keras, dia pasti akan melakukannya. Saya sering mengingatkan Balotelli agar merubah etos kerjanya, namun dia tak mau berubah. Mungkin dia berpikir, untuk apa bersusah payah jika sudah mengantongi jutaan euro. Pelajaran dari Balotelli membuat saya sangat selektif dalam memilih pemain selanjutnya. Perjalanannya menjadi agen pun tak selalu mulus. Romelu Lukaku merupakan salah satu pemain yang berhenti menggunakan jasanya. Sampai hari ini belum jelas apa alasan Lukaku memecat Raiola. Namun persoalan yang paling banyak beredar adalah Lukaku kecewa karena ia mengira Raiola bernegosiasi dengan Marina agar bisa kembali ke Chelsea, dan ternyata tidak. Raiola selalu menekan pemainnya untuk selalu tampil dalam versi terbaiknya, tetapi tidak begitu jika terkait loyalitas. Baginya, loyalitas adalah omong kosong. Apakah loyalitas bisa menjamin kesejahteraan pemain? Mengapa klub juga tak ditagih loyalitasnya? Mengapa manajemen bisa dengan gampang tidak loyal kepada pemain ketika yang bersangkutan sudah meredup atau mengalami masa cedera yang panjang? Dalam sudut pandangnya, seorang pemain memiliki masa kebintangan yang singkat dengan persaingan yang begitu ketat. Membuat kesalahan dalam 1 atau 2 pertandingan saja, mereka akan menjalani hidup dengan penuh kutukan, stereotip sebagai biang blunder sepanjang karirnya. Siapa yang akan membela hak pemain seperti itu? Tak ada. Raiola hadir untuk berdiri bersama pemain, menjadi satu-satunya pembela hak pesepak bola menghadapi mesin industri bernama klub. Tentu, fans tak akan selalu setuju dengan logika ini. Fanatisme memang tak membutuhkan logika, dan Raiola akan tetap menjadi Mino Raiola.